Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan para peserta pembelajaran online yang ada Qiraatul Kutub Albia, Lembaga Bahasa Inggris dan Arab Beringin Talu. Alhamdulillah, pada pertemuan pertama ini izinkan saya menyampaikan beberapa sasaran pembelajaran kita. Yang pertama adalah mengenal alasan-alasan pemberian harokat dalam membaca kitab gundul. Dan ini adalah sesuatu hal yang paling urgen ketika kita ingin memiliki kemampuan dalam membaca kitab gundul. Proses pembelajarannya mungkin kita akan mulai dari kitab yang berharokat terlebih dahulu, tapi dengan mengenal secara nyata alasan-alasan pemberian harokat. Sebagai contoh, ada kata al-masjid kita temukan dalam kitab berbahasa Arab tersebut. Kita ingin tahu al-masjid itu akan diberi harokat dhammah al-masjidu, harokat fathah al-masjida, atau harokat kasrah al-masjidi. Nah, itu isi dari pembelajaran qawaid kita, dan itu menjadi dasar untuk kita punya kemampuan dalam membaca kitab gundul. Yang kedua adalah membiasakan istilah-istilah bahasa Arab yang umum dipakai dalam i'rab. Mungkin banyak para pembelajar kitab gundul di Indonesia, mereka bisa memahami baris-baris, memahami perubahan-perubahan kata, tapi agak sulit menangkap ketika hal ini dijelaskan langsung oleh orang Arab. Padahal sebenarnya di dunia online pada hari ini, setiap saat kita bisa melihat pembelajaran-pembelajaran yang langsung disampaikan oleh orang-orang Arab. Dan ketika kita sudah familiar dengan istilah-istilah itu, maka insya Allah mudah bagi kita untuk bisa memahami penjelasan-penjelasan pelajaran yang disampaikan oleh orang Arab. Maka untuk pendalaman-pendalaman materi mana yang kita tidak paham, kadang bertemu dengan penjelasan orang Arab langsung itu kita lebih paham. Karena itu kita harus akrab. Orang kedokteran dia akrab dengan istilah-istilah kedokteran. Orang perikanan dia akrab dengan istilah-istilah perikanan. Saya dulu pernah diminta oleh salah seorang untuk menerjemahkan buku perikanan ke bahasa Indonesia dari bahasa Inggris. Setiap kata saya terjemahkan. Hanya dia ketawa. Kenapa? Karena ada istilah-istilah yang sudah baku dan tidak perlu diterjemahkan lagi. Nah, dalam bahasa Arab juga seperti itu. Ada i'rab, ada marfu, ada mansub, ada majrur, ada mubtada. Itu tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan kita harus akrab dengan istilah-istilah itu. Yang ketiga adalah mampu ma'irab kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Nah, di samping kita membaca kitab berbahasa Arab, kita juga dituntut untuk mengi'rab setiap kata-kata itu dalam bahasa Arab, karena itu standarnya. Walaupun cara mengi'rab ini juga berbeda-beda, ada yang panjang sekali, ada yang sederhana. Maka insya Allah dalam pembelajaran ini kita akan belajar bentuk-bentuk i'rab yang sederhana tapi pakai bahasa Arab, yang di situ item-item yang harus disebutkan dalam i'rab sudah terangkum semuanya, tanpa harus menguraikan dengan uraian yang panjang. Nah, insya Allah kalau kita sudah terbiasa dengan latihan-latihan seperti ini, maka ke depan kita tidak akan takut lagi bertemu kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Paling yang kita butuhkan adalah kamus. Nah, karena kita bukan orang Arab, maka ada kata-kata yang kita tidak kenal, maka kita harus akrab dengan kamus. Silakan di-download kamusnya di HP kita masing-masing, atau mau bawa kamus kemana-mana juga boleh. Mudah-mudahan rekan-rekan merasa betah dengan pembelajaran ini, dan kalau ada yang tidak dipahami dari penjelasan-penjelasan video ini, kita bisa juga
berdiskusi secara langsung. Insya Allah saya akan menjawab sesuai dengan kesempatan yang ada. Apabila tidak langsung dijawab, mungkin akan dijawab pada sore harinya atau paling tidak besok paginya. Insya Allah latihan-latihan yang kita berikan akan memudahkan kita untuk mencapai target-target pembelajaran tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.